kewirausahaan dengan judul Wirausaha Batik Lokal Bernuansa Alami. Nah, jadi di sini ada 6 pokok pembahasan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jasmine Alendra Karolian Berta, nomor absen 20. Perkenalkan, saya Gabriela Natula Raja, Nikui, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Pairana Novriana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Wardiasa Bintari Putri, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rino Setiawan, absen 20. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, akan ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, analisa SWOT, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Yang pertama akan kami jelaskan yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi apa sih yang menyebabkan SMA 1 Pati ini kok ada kegiatan membatik? Nah, jadi mulai diterapkannya tahun ajaran 2022-2023 ini bersamaan dengan mulai diimplementasikannya kurikulum Merdeka. Nah, apa sih kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajarannya akan lebih optimal supaya siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep, menguatkan kompetensi, dan mengembangkan karakter siswa. Salah satu bagian dari kurikulum Merdeka ini adalah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang merupakan bentuk pembelajaran kurikuler. Di P5 ini ada 7 tema dengan tujuan dan target yang ingin dicapai masing-masing. Di antaranya yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, pada proyek kedua kali ini, SMA Negeri 1 Pati ingin meningkatkan keingintahuan siswa terhadap budaya lokal tradisional, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekaligus mengembangkan sikap kewirausahaan pada siswa. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dipilihlah tema kewirausahaan dengan mengambil judul Wirausaha Batik Bernuansa Alam dan Budaya Lokal, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas siswa baik dalam kreativitas maupun cara berpikir yang kritis dalam bidang kewirausahaan, membuka wawasan mengenai peluang masa depan, peka terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menjadi problem solver yang terampil, siap menjadi tenaga kerja yang profesional, serta melestarikan salah satu warisan budaya tradisional Indonesia, yaitu batik tulis. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan batik tulis. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan nilai jual produk, dalam hal ini yaitu batik tulis. Yang ketiga, bagaimana proses pemasaran produk, dalam hal ini juga batik tulis. Nah, tujuan penulisan laporan tersebut berdasarkan pada rumusan masalah yang kami ambil, yaitu mengetahui proses pembuatan batik dengan teknik batik tulis, mengetahui cara meningkatkan nilai jual produk batik tulis, serta mengetahui proses pemasaran produk batik tulis. Selanjutnya, tentu saja kegiatan ini memiliki manfaat. Manfaatnya ada juga, yaitu bagi kami selaku penulis dan bagi pembaca. Bagi kami selaku penulis adalah sebagai bentuk penyelesaian pelaksanaan kegiatan D5 yang bertema kewirausahaan dari sekolah, sekaligus menambah wawasan mengenai batik tulis. Yang kedua, bagi pembaca yaitu memperoleh pengetahuan mengenai batik tulis dan serba-serbi kewirausahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang analisa SWOT yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Kak Akin. Analisa SWOT yaitu yang basic strengths atau dokumen produk, tugas kelemahan produk, opportunities peluang atau kesempatan pengembangan produk, dan traits atau ancaman produk. Yang pertama ada strengths yaitu keunggulan produk. Keunggulan produk ini dibagi menjadi 3, yaitu memiliki nilai seni lebih tinggi. Memiliki nilai seni lebih tinggi, batik
tulis dinilai memiliki nilai seni ini lebih tinggi ketimbang dua jenis batik lainnya. Itu karena semua proses pembuatan batik tulis dikerjakan secara manual sehingga memerlukan keterampilan dan kesabaran. Yang kedua, ada corak yang unik dan ada di kedua sisi kain. Motif pada batik cat cenderung berulang-ulang, lain dengan batik tulis yang setiap motifnya diciptakan sendiri oleh pembatik. Dengan begitu, setiap batik memiliki motif yang unik beragam sehingga tidak sampai eksklusif. Motif batik tulis biasanya tembus hingga ke dua sisi kain, sehingga bebas menggunakannya tanpa perlu khawatir kain terbalik. Kita seperti batik cat dan printing yang motifnya hanya terdapat di satu sisi kain saja. Yang ketiga, ada pemitahan lama. Batik tulis ini menggunakan warna alami dan kain ori sehingga bahan utama pemakaian bahan-bahan tersebut membuat batik tulis lebih tahan lama dan tidak mudah luntur. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan produk. Weakness atau kelemahan produk dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada warna bocor. Warna bocor itu diakibatkan karena malam yang kurang tembus sehingga warna bocor di bagian yang tidak diinginkan. Yang kedua ada hasil cantik kurang rapi. Batik tulis dicanting langsung menggunakan tangan sehingga hasil canting kurang rapi dan tidak sempurna. Yang ketiga ada harga lebih mahal, yaitu harga batik tulis terbilang cukup mahal dibandingkan jenis batik yang lain karena pembuatan batik ini cukup lama dan mengandung tingkat budaya yang tinggi. Selanjutnya ada opportunities atau peluang kesempatan pengembangan produk. Opportunities bagi menjadi dua, yaitu padukan unsur desain klasik batik. Perpaduan desain klasik batik dan unsur modern mampu menciptakan tatanan busana yang cantik dan elegan. Yang kedua, dari kepintahan busana batik. Batik ini memiliki elevation batik yang menarik. Batik ini jauh dari kesan kaku, tua, dan bulog. Selanjutnya ada tris atau ancaman produk. Tris dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama persaingan ketat, artinya banyak pesaing dengan hasil yang tidak kalah bagus. Yang kedua ada harga bersaing, dijualnya barang serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga kebutuhan dan keinginan masyarakat berubah, terjadinya perubahan selera dan keinginan masyarakat terjadi secara cepat mengikuti tren terkini, seperti munculnya model-model baru setiap bulannya. Yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Nah, pembahasan ini terdapat pembuatan pola batik, perebusan kain batik, penentuan desain dan penentuan produk. Nah, pembuatan pola batik yang telah kami buat terdapat gambar wayang Ramasinta, Resi Jatayu dan kembang Anyelir. Ramasinta yang memiliki arti itu saling menyayangi satu sama lain. Resi Jatayu yang berhubungan dengan penculikan Dewi Sinta dari kekasihnya Rama. Kembang Anyelir yang menandakan kisah cinta Ramasinta yang seindah kembang Anyelir. Nah, selanjutnya pembahasan tentang perebusan kain batik. Kegiatan perebusan kain memiliki tujuan untuk menghilangkan malam dari hasil pencantingan, sehingga motif yang telah dibuat dapat dilihat dengan jelas. Di Indonesia atau khususnya di Jawa, proses ini disebut dengan proses melorot. Selanjutnya ada penentuan desain yang telah kami tentukan, yaitu outer. Kami telah menentukan pola sesuai dengan keminatan dan ketertarikan konsumen. Kami memilih desain outer dan tonik yang terlihat fashionable dan kekinian karena mengikuti fashion trend yang sedang booming agar banyak minat produk. Selanjutnya ada penentuan produk. Produk yang kami pilih yaitu dress dan tunik. Penentuan produk tersebut telah disepakati bersama bahwa dua kain yang telah kami buat masing-masing akan dijadikan produk berupa baju. Jika terdapat sisa kain, kami sepakat untuk menjadikan tote bag atau wadah tisu. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ibu Ibu. Yang selanjutnya kesimpulan kegiatan pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kewirausahaan dengan judul wirausaha batik tulis bernuansa alam dan budaya lokal, membimbing siswa untuk bersikap kreatif dalam membatik, berpikir kritis dan melatih siswa untuk bekerja sama dengan teman satu kelompok. Kegiatan P5 kali ini mengajarkan bahwa batik bertujuan agar generasi muda dapat terus melestarikan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu saran. Selama proses
yang ringan, pastikan lilin yang dipanaskan tidak terlalu panas dan suhunya stabil sehingga lilin dapat menembus kain dengan sempurna agar ketika proses pewarnaan batik warnanya tidak bocor ke bagian yang tidak diinginkan. Pastikan juga mengulang bagian bawah cacing pada kain yang tidak terpakai agar lilin tidak menetes pada kain. Baik, terima kasih. Sebelum kami membuka sesi tanya jawab, kami akan menampilkan video proses pembuatan batik tulis kelompok 4 SD. Saji-saji manca bersama-sama. Nah, kalau Baik, terima kasih. Itu tadi adalah proses pembuatan batik tulis. Apakah ada pertanyaan dari Pak Akses? NJ, silakan. perkenalkan, nama saya Safira Mustahujana dari kelompok 6. Saya ingin bertanya tentang yang bagian threats atau ancaman produk. Nah, jadi gini, bagaimana cara agar dapat bersaing dengan sehat, sedangkan zaman sekarang tuh produk dari hasil batik itu kan beragam. Nah, itu gimana cara bersaing? Terima kasih. Kami tampung juga pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang bertanya. Nah, saya Ibu Sari, nomor absen 19 dari kelompok 5. Aku mau bertanya, produk batik kalian kan gambarnya ada wayang sama elang tadi kan? Ya, itu kayaknya. Nah, itu kalian kan rencana mau buat apa lagi? Outer, dress. Nah, cara biar motif itu tidak terpotong atau apa gitu, itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Safira. Jadi pertanyaan tadi intinya kan bagaimana cara bersaing secara sehat. Caranya yaitu adalah dengan mengedepankan etika bisnis. Jadi para penjual atau produsennya ini dalam memasarkan produknya itu lebih ke fokus mempromosikan produknya sendiri daripada mengurus saing-saingnya. Jadi tidak melakukan cara-cara kotor. Apakah sudah dibahas? Sudah dipahami, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indri. Tadi Indri bertanya tentang bagaimana cara untuk menentukan pola-pola agar supaya produk dress atau yang kami buat itu
Apakah bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Kami kira